4, 3, 2, 1, bumper. Ya, selamat sore Sobat Gokes, senang sekali saya Farah Devanti hadir kembali menemani Anda di program kesayangan kita di Gokes Broadcast Your Story. Dan seperti biasa, di program kali ini kita bakal berbincang-bincang mengenai topik-topik ataupun isu-isu yang sedang hangat di Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Dan tentunya dengan tema kita pada kali ini yaitu mengenai dinamika pariwisata Kepri saat ini. Seperti yang kita ketahui, Kepulauan Riau sangat terkenal dengan pesona alamnya yang begitu memikat dan juga kekayaan warisan budayanya yang unik dan juga kental. Dan tentu hal ini menjadikan Provinsi Kepri sebagai salah satu destinasi wisata utama yang ada di Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri di tengah pesatnya kemajuan perkembangan dan juga perubahan global, sektor pariwisata di wilayah ini menghadapi dinamika serta berbagai tantangan dan juga peluang. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam nih pemirsa mengenai situasi pariwisata di Kepri saat ini dan juga bagaimana peran dari pemerintah sendiri dalam menggandeng berbagai pihak untuk memajukan dunia pariwisata. Serta apa saja langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya tarik Kepulauan Riau sebagai tujuan destinasi wisata unggulan. Dan untuk itu sudah hadir narasumber bersama kita pada hari ini untuk berbincang-bincang mengenai tema kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa, ada narasumber kita Bapak Guntur Sakti, Esos MSI selaku Kadis Pariwisata Provinsi Kepri. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore para. Selamat datang Pak di studio kita. Terima kasih udah diundang ya. Sama-sama Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini, baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Belakangan lagi sibuk apa nih Pak? Kira-kira kegiatannya nih Pak sebagai Kadis? Sibuk kesana kemari, Batam, Bintan, Tanjung Pinang. Ya, menghadiri berbagai macam agenda kepariwisataan dan lain-lain lah. Ya, sangat sibuk sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, oke Pak, langsung saja Pak kita masuk ke topik pembahasan kita nih Pak. Untuk segmen kita yang pertama nih, mengenai lokasi strategis dan juga destinasi utama di Kepri. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, Kepulauan Riau terletak cukup strategis yang berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia nih Pak. Dengan kedekatan ini tentu menjadi peluang tersendiri nih bagi Provinsi Kepri, terutama di sektor pariwisatanya. Nah, apa saja sih Pak peluang yang terus diupayakan oleh pemerintah khususnya dari Dinas Pariwisata sendiri Pak? Oke, pertama dalam konstelasi pariwisata nasional, posisi Kepulauan Riau itu adalah cross border dan menjadi penyumbang wisman terbesar ketiga setelah Bali dan Jakarta. Nah, dengan cross border ini sebetulnya itulah positioning kita, diferensiasi kita. Nah, kekuatan cross border inilah yang menjadi peluang besar sebetulnya bagi Kepulauan Riau untuk bisa menjadi pintu gerbang wisatawan, untuk bisa menjadi pundi-pundi penyumbang devisa negara, termasuk bagaimana sektor pariwisata ini bisa mensejahterakan, menyumbang pendapatan untuk daerah, termasuk menyumbang devisa untuk negara. Nah, pemerintah setiap tahun pasti akan memperkuat posisi Kepri sebagai cross border dalam konteks pariwisata itu. Baik dalam meningkatkan atraksinya, dalam memperbaiki aksesibilitasnya, termasuk dalam peningkatan amenitasnya. 3A ini rukun imannya pariwisata itu. Jadi ada atraksi, ada aksesibilitas, ada amenitas. Nah, ini Provinsi Kepri memiliki peluang besar dari sisi atraksi. Kita punya alam yang bagus, kita punya budaya yang sangat adiluhung, kita punya wisata buatan juga yang tidak kalah menarik populer. Ya, Pak, ya? Contoh, siapa yang tidak terpesona hari ini melihat Treasure Bay, kolam renang terbesar di Asia Tenggara? Ada di mana, ayo? Ada di Bintan, Kepulauan Riau. Nah, itu adalah atraksi man-made buatan. Kalau alam kita punya 2.408 pulau. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya sungai, kita punya danau. Banyak atraksi yang sudah
diberikan Tuhan kepada kita yang itu bisa menjadi daya tarik wisata. Amenitas kita juga cukup lengkap. Aksesibilitas. Aksesibilitas untuk provinsi yang berbasis kepulauan ini memang menjadi sebuah handicap sebetulnya. Tapi kalau bicara dalam perspektif pintu masuk, dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau, 4 diantaranya adalah pintu masuk utama kunjungan wisatawan. Di mana itu? 1 Batam, 2 Bintan, 3 Karimun, Tanjung Pinang. Portofolionya seperti ini. Hari ini Batam memimpin menyumbang hampir 80% kunjungan Wisman di Kepulauan Riau. Disusul Bintan 15%, sisanya Tanjung Pinang dan Karimun. Pertanyaannya, kok lebih banyak Batam, Pak? Ya, 3A-nya komplit tuh. Dari sisi aksesibilitas ada 5 pelabuhan laut, 1 pelabuhan udara. Semuanya adalah tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi wisatawan dari Singapura, wisatawan dari Malaysia, yang akan datang ke Batam, pilihannya tidak 1 pelabuhan. Mau landing point kemana dia? Betul. Banyak sekali pilihan, itu aksesnya bagus. Yang kedua amenitasnya, prasarana, fasilitas umum, fasilitas pendukung pariwisata, lebih tersedia cukup banyak di Batam. Hotel, resort, mall, bahkan sekarang ada beach club, yang itu juga menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Batam. Nah, Bintan juga sekarang sedang berbenah diri pasca pandemi COVID, akan tumbuh lagi beberapa properti baru di Bintan dan itu akan menambah ketersediaan kamar hampir 3.200 sekarang. Aksesibilitas yang hari ini hanya melayani Tanah Merah ke BBT, insya Allah coming soon, sebentar lagi juga akan sedang kita jajaki jalur pelayaran baru dari BBT ke Johor Baru. Artinya dari pemerintah, swasta, masyarakat, semua sedang menjadi aktor-aktor yang memberi berkolaborasi lah seperti itu ya Pak ya. Pariwisata itu kan lintas sektor, lintas aktor, lintas koridor. Jadi dia bukan sektoral urusannya dinas pariwisata. Dinas-dinas lain, sektor-sektor lain pasti memberi kontribusi. Betul. Atau di dalam pariwisata kita menyebutnya itu ada unsur pentahelix sebagai ownership dari pariwisata. Ya. Siapa pentahelix itu? Disingkat A, B, G, C, M. Ada akademisi, ada bisnis, ada government, ada community, ada media. Nah, jadi hari ini saya datang memenuhi salah satu owner tourism di Kepulauan Riau, namanya media, makanya saya hadir tuh. Berarti media ini juga merupakan salah satu bagian dari Pentahelix itu tadi ya Pak iya. ya. Baik. Nah, terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki Provinsi Kepri nih Pak, apa saja sih Pak yang menjadi spot ataupun destinasi utama di Kepulauan Riau yang banyak diminati oleh wisatawan, baik domestik maupun internasional? Oke. Hari ini yang bisa kita banggakan, yang bisa kita jual atau sudah ready to sell, itu adalah destinasi sport tourism kita adalah golf. Nah ini marketnya sudah banyak. Di Batam itu, pulau sekecil itu ada 7 lapangan golf. Ditambah 3 yang ada di Bintan. Jadi Kepri itu memiliki 10 lapangan golf. Mungkin satu-satunya provinsi yang memiliki lapangan golf terbanyak itu kita. Okay. Nah, itu adalah salah satu unique selling proposition. Sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada market kita. Dia udah ready to sell. Nah, ini kekuatan kita. Kita masih memiliki beberapa potensi dan daya saing, apakah itu di wisata belanja, apakah itu di wisata MICE di Batam, apakah itu di wisata bahari, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner. Alhamdulillah, Kepri memiliki daya tarik yang lengkap, beragam, dan variatif. Tapi dari semua potensi itu, ada beberapa yang sudah memiliki daya saing, yang siap jual. Di antaranya itu tadi, ada golf, ada MICE, ada shopping, ada kuliner, dan sebagainya. Berarti salah satu spot atau destinasi yang cukup banyak diminati oleh wisatawan itu tadi adalah destinasi wisata olahraga ya Pak ya, seperti golf itu ya Pak ya. Terkait dengan ekowisata, bagaimana itu Pak?
ekowisata menjadi sebuah andalan dan mungkin akan menjadi sebuah spirit dan strategi baru dalam pengembangan pariwisata Kepri ke depan. Tema besar kita kan sekarang sedang menggusung sustainability tourism, green tourism. Bahkan dalam pengembangan destinasi nasional, Kepri, Bali, dan Jakarta itu sudah ditetapkan oleh Bappenas menjadi destinasi regeneratif. Artinya pengembangannya memang harus menganut prinsip-prinsip green tourism, sustainability tourism, SDGs, ada sesuatu ekosistem yang harus dijaga. Untuk 3 provinsi ini. Nah, eco tourism, saya beri contoh saja Bintan umpamanya. Dalam perencanaan ke depan, kalau kondisi existing hari ini, klaster pariwisata di Bintan itu memetakannya sangat mudah. Ada kawasan barat, yaitu pariwisata internasional Lagoy, ada kawasan timur, Pantai Trikora, dan pulau-pulau di sekitarnya. Tapi di tengah nih, ada Gunung Bintan dan sekitarnya. Nah, ini akan diproyeksikan di dalam master plan pembangunan 25 tahun ke depan untuk kawasan THCM namanya itu. Jadi untuk kawasan trekking, hiking, camping, dan mangrove, integrated mangrove. Jadi ini betul-betul ekotourism banget. Sementara untuk kawasan timur Pulau Bintan, selain untuk kawasan terbuka umum, dia nanti juga akan diproyeksikan untuk pengembangan wisata warisan tradisi. Kan banyak kelong-kelong ikan yang ada di sana, itu akan menjadi sebuah daya tarik yang di dalam desain policy perencanaan pemerintah itu diminta untuk dijadikan sebuah daya tarik sport tourism di kawasan pantai timur Trikora. Apakah ekowisata ini juga akan menjadi salah satu bagian destinasi yang favorit bagi para wisatawan ya Pak? Pasti. Pasca pandemi COVID itu muncul satu tren baru travelers dalam berwisata, namanya NEWA. NEWA itu singkatan dari Nature, Eco, Wellness, dan Adventure. Nah, hari ini kita melihat, meminjam istilah anak-anak sekarang, sport tourism di Eco itu lagi menyala nih sekarang. Seperti Batam sekarang kita punya Panbil Eco Edu Park. Agustus nanti mereka akan menyelenggarakan namanya Merdeka Trail Run ya. Itu adalah lomba lari tapi di alam gitu. Menikmati ekotourism, di situ ada gunungnya, di situ ada bukitnya, di situ ada sungainya. Nah, ini kan sebuah tantangan-tantangan yang sedang diminati oleh kalangan-kalangan wisatawan tertentu. Olahraga maraton sekarang lagi hype nih di beberapa daerah. Natuna juga kemarin sudah menyelenggarakan Natuna Geopark Marathon. Batam baru selesai menyelenggarakan Batam 10 km. The next Batam akan menyelenggarakan lagi Trail Run Merdeka di Panbil Reserve. Bahkan kemarin juga hari ulang tahun Bayangkara, juga ada Bayangkara Fun Run. Ya, Pak, ya? Semua aktivitas sport tourism atau olahraga maraton sebetulnya adalah soft campaign atau soft marketing. Mereka semua bermain, playgroundnya semua di destinasi wisata itu, baik alam maupun kota itu. Nah, bahkan kemarin di Bengkong atau di Golden City, di kawasan Beach Club itu juga diadakan lomba maraton. Saya flag off untuk ikut lomba maraton ini udah beberapa kali deh. Ini lagi menyala lah kata anak-anak muda. Berarti tidak hanya selain memperhatikan pariwisatanya saja, tapi lingkungannya juga turut diperhatikan ya, seperti itu ya Pak ya. Salah satunya dengan menggencarkan ekowisata tadi ya Pak ya. Nah Pak, terkait dengan Tanjung Pinang nih Pak, seberapa besar sih Pak unsur kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang sendiri menjadi daya tarik utama bagi wisman yang datang berkunjung, terutama dari negara-negara serumpun seperti Malaysia dan juga Singapura nih Pak? Ya, kalau dilihat dari produknya atau dari daya saing di kota Tanjung Pinang, memang yang menjadi kekuatannya adalah di sejarah dan heritage. Maka di dalam desain policy pemerintah pun, arah kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata kota Tanjung Pinang itu diarahkan pengembangannya ke arah budaya dan heritage dalam kurung Melayu dan Tiongkok.
Jadi nggak usah heran ya kalau di Tanjung Pinang ekosistem budaya dan sejarahnya itu lebih banyak diwarnai oleh budaya Melayu bersanding erat dengan budaya Tiongkok. Di sini ada pagoda, di sini ada patung seribu, dan banyak beberapa venue-venue budaya Melayu, budaya Tiongkok yang ada di kota Tanjung Pinang. Itulah kekuatan atau unique selling point-nya kota Tanjung Pinang selain kuliner dan ekonomi kreatif yang akan kita kembangkan di sini. Oke, berarti memang banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau sendiri ya Pak ya, selain potensi sumber daya alam, tapi juga wisata kebudayaannya juga sangat menarik dan juga bagus-bagus ya Pak ya. Ya, apalagi dalam peta sejarah kota ini pernah menjadi epicentrum budaya Melayu. Pulau Penyengat menjadi sejarah, bukti sejarah. Di sana ada situs sejarah, ada peninggalan budaya tentang kebesaran budaya Melayu, Riau, Lingga, Johor, dan sebagainya. Oke, baik. Nah itu dia tadi pemirsa untuk segmen kita yang pertama. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan tetap membahas lebih lanjut di segmen kita yang kedua. Tetap di GoCast Broadcast Your Story. Setiap pijakan adalah sebuah perjalanan. Langkah kaki kali ini membawaku mendengar bisikan dedaunan dan pohon berlumut yang menjulang. Menikmati harmoni bentangan alam yang menakjubkan. Menyaksikan teduh rindam perpohonan di awal titian samudra. Selamat datang di Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Salah satu wilayah Kepulauan Riau yang terkenal dengan potensi wisata adalah Pulau Bintan. Pulau Bintan memiliki berbagai keunikan wisata yang lengkap. Mulai dari megahnya hamparan pantai, hingga rimbunya kehidupan liar yang masih sangat terjaga. Bintan memang terkenal dengan pesona destinasi wisata yang seakan gak pernah ada habisnya. Sekarang aku udah sampai nih di Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Yuk ikuti perjalanan aku untuk menikmati beragam destinasi wisata di Bintan. Sobat pariwisata, Gunung Bintan merupakan ruang terbuka hijau, puncak tertinggi di Pulau Bintan, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan laut. Selain keindahan alam, Gunung Bintan juga mempunyai air terjun, mata air pegunungan yang menyegarkan dan sayang untuk dilewatkan. Selama perjalanan menuju puncak, kami disuguhi dengan pemandangan alam yang mempesona. Selama menyusuri jalur pendakian, trek yang menanjak cukup memacu adrenalin. Jalur ini didominasi oleh hutan hujan tropis, sehingga kekayaan flora dan fauna masih sangat terjaga. Gunung Bintan menjadi destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Sungguhan pemandangan yang indah dan udara yang segar menjadi kombinasi yang sempurna untuk sekedar menenangkan diri dan menikmati indahnya ciptaan semesta.
Sobat pariwisata, selanjutnya perjalanan kami berlanjut ke kawasan hutan mangrove Ekang. Eksotisme hutan mangrove yang terdiri dari pohon-pohon mangrove rimbun, serta cahaya matahari yang hadir melewati sela-sela rantingnya, menjadi teman selama perjalanan kami. Ekang Mangrove Park merupakan destinasi unggulan di Bintan. Hutan mangrove yang rindang dengan ekosistem yang masih sangat terjaga, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan pikiran. Perjalanan kami membelah rimbunnya hutan mangrove, menguraikan pemandangan dan nuansa unik, sambil menikmati udara segar yang seakan tidak ada habisnya. Sobat pariwisata, setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, kami bermalam di kawasan pemancingan Poyotomo. Ini merupakan kawasan bernuansa alami di bawah kaki Gunung Bintan. Malam hari, kami menikmati pengalaman barbeque yang lezat, ditemani panorama khas pedesaan terhampar asri. Camping di Poyotomo menjadi destinasi yang tepat untuk melepas penat. Suasana di sekitar kaki Gunung Bintan yang syahdu memberikan sensasi perjalanan menjadi berbeda. Perjalanan ini membuatku larut dan takjub akan sempurnanya ciptaan semesta. Dengan segala keindahannya, Bintan akan selalu punya tempat di hati. Pengalaman ini akan selalu terkenang dan selalu pantas untuk diceritakan nanti. Ya, kembali lagi bersama saya Farah Devanti dan juga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini ada Bapak Guntur Sakti selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Dan kita akan melanjutkan di segmen kita yang kedua kali ini, pemirsa. Kita akan membahas mengenai terkait infrastruktur dan juga kebijakan pemerintah dalam pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Nah Pak, sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih Pak. Tadi di segmen pertama Bapak sempat bilang bahwa Kepri ini merupakan salah satu kunjungan wisatawan terbesar ketiga ya Pak ya setelah Bali. Nah tapi sebelumnya Kepri ini diketahui memang sempat menduduki posisi kedua terbanyak setelah Bali. Nah itu bagaimana sih Pak penjelasannya terkait hal ini? Kepri pernah punya success story menempati posisi kedua kunjungan wisman di Indonesia setelah Bali. Tepatnya pada tahun 2019. Angka kunjungan kita pada waktu itu hampir menyentuh ke angka 3 juta. Tepatnya itu 2.864.000 sekian. Tipis sekali menuju ke 3 juta. Okay. Nah, kita drop karena setelah mencapai angka kunjungan yang cukup bagus, pandemi COVID melanda. Oke, gara-gara pandemi ya Pak ya? Jadi tahun 2020 dari 2.864.000 kita turun di angka 400.000 di 2020. Kemudian di tahun 2021 drop lagi hanya sekitar 3.000 orang yang masuk di masa pandemi. Kemudian pada tahun 2022 mulai terjadi revenge tourism, di mana-mana orang dendam kembali ingin berwisata. PSBB bersaing pada waktu ya itu Pak ya? dibuka. Naik ke di angka 750.000. 2023 kenaikannya eksponensial banget tuh. Dari 2022 menuju 2023, dari 750 kita mencapai 1.500.000 orang. Nah tahun ini Pak Menteri Pariwisata menargetkan target yang sangat ambisius.
3 juta ya Pak ya? 3 juta merinding kita mendengarnya. Kita nggak pernah punya success story sebetulnya di angka 3 juta. Mendekati 3 juta pernah, tapi itu sebelum pandemi COVID. Nah pada saat recovery yang peningkatannya sebetulnya tidak terlalu tinggi gitu ya, dikasih angka 3 juta berarti double digit dong peningkatannya dari tahun 2023 itu. 1,5 juta naik 1,5 juta jadi 3 juta. Saya bilang sama Pak Menteri pada waktu itu, boleh 3 juta Pak, tetapi ini bukan komitmen kami. Ini harus menjadi KPI-nya kita. Pusat juga harus memberi effort terhadap pencapaian 3 juta untuk Kepri. Kami juga memberi effort untuk pencapaian 3 juta. Nah, effort terbesar yang kita harapkan dari pemerintah pusat itu adalah regulasi sebetulnya. Oke, apa yang bisa saya berikan effortnya pada waktu itu? Tolong skema visa ini diperbaiki. Karena 169 negara pasca COVID dicabut tuh fasilitas bebas visanya oleh pemerintah. Maka praktis negara bebas visa yang masuk ke Indonesia sekarang tuh tinggal 10 ASEAN countries. Selebihnya 97 negara harus bayar visa masuk ke Indonesia. Sama, 30 hari 500.000. Loh, saya bilang, ini Kepri loh, ini border. Nggak bisa disamakan antara wisatawan yang datang ke Jawa Timur, ke Bali, ke apa. Mereka long haul, kita short haul. Ada yang pergi pagi, pulang sore. Atau wisatawan kita karakternya kan weekenders. Paling lama 2 atau 3 hari datang ke sini. Lah kalau mereka adalah wisatawan yang repeater, jarak pendek, harus membayar visa 500.000 untuk 30 hari, kan nggak affordable banget. Maka Pak Gubernur Ansar Ahmad tahun 2022 itu sudah mengambil inisiatif sebetulnya agar untuk Kepri itu ada special border treatment, terutama di relaksasi tentang visa. Kita nggak seksi dapat visa 30 hari 500.000 itu. Maka Pak Gubernur mengusulkan short term visa. Short term visa, visa pendek untuk 7 hari dengan tarif yang kita usulkan pada waktu itu sekitar 100 US dollar atau setara dengan 150.000 rupiah. Nah hari ini prosesnya sedang, saya dapat bocoran sudah sampai ke Setnek dan akan meluncur ke meja Presiden. Seperti apa skema visa baru untuk Kepri, kita tunggu saja. Mudah-mudahan akan jauh lebih menarik, akan membuat iklim pariwisata Kepri semakin kompetitif. Tapi ini udah semester pertama, udah lewat. Jadi kalaupun itu keluar, regulasinya akan membuat kita lebih kompetitif. Waktu kita tinggal 6 bulan. Sementara pendek. Sementara pencapaian kita sampai bulan Mei data BPS baru di angka 600.000. Berarti defisit 6 bulan ini 2.400.000. Berat sekali. Maka Pak Menteri kemarin sempat memberikan sinyal waktu membuka acara golf di Southling. Seandainya pada bulan ini regulasi tentang visa tidak terbit, saya akan koreksi target Kepri turun 30-40% katanya. Oke. Dari 3 juta. Dari 3 juta yang diberikan, target yang diberikan oleh Pak Menteri, kira-kira dari pemerintah Provinsi Kepri ini optimis nggak sih Pak atau menyanggupi terpenuhinya target tersebut? Belum optimis. Belum ya Pak ya? Ya, karena insentif regulasi yang menjadi kekuatan utama kita dalam meng-attract kunjungan Wisman ke sini itu nggak terbit sampai hari ini. Pertanyaannya apakah itu menghalang? Sementara dari sisi kuantitas kan wisatawan nambah terus. Ya satu sisi iya, tapi buat kami akan jauh lebih baik kalau skema visa yang ada sekarang khusus untuk Kepulauan Riau yang menjadi border tourism terbaik di Indonesia ini mendapatkan special border treatment. Apa itu? Special regulasi, visa pendek, visa murah. Karena negara-negara yang menjadi subjek visa itu sebagian besar populasinya kalau saya nggak salah tuh ada sekitar 2 juta orang yang menjadi ekspatriat pemegang permanent resident di Singapura. Lah ini kan pasar gemuk. Yang kalau masuk ke Kepri di depan matanya itu harus bayar gitu. Nah ini yang sekarang kita upayakan, kita usulkan
bagaimana selain 10 negara yang bebas visa, ekspatriat pemegang permanen residen yang ada di Singapura, syukur-syukur yang ada di Malaysia, diperlakukan sama dengan 10 negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan sepanjang masuk Kepri menunjukkan ID-nya, walaupun dia negara subjek visa. Nah, mengapa itu kami perlukan? Kami border. Kita ini border yang tadi posisi strategisnya. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga kami tidak dalam posisi mau menuntut, meminta. Kita dalam posisi ingin memperkuat posisi Kepri sebagai border agar Kepri bisa memberi kontribusi besar kepada bangsa ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kunjungan wisatawan, dalam bentuk perolehan devisa, kemudian lapangan kerja semakin banyak terbuka, dan menggairahkan investasi. Karena kita bukan hanya destinasi wisata, kita juga tujuan investasi dalam berbagai negara ke sini. Betul. Nah, kita inginkan pariwisata yang meng-attract trade and investment itu. Oke, Nah, baik. seperti itu kira-kira. Pak, kalau sejauh ini nih Pak, bagaimana sih Pak kemudahan dari akses transportasi sendiri yang melalui pintu masuk internasional di Kepri dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Pak? Sangat mudah, sangat beragam, dan sangat visible sekali. Tadi saya bilang, Batam itu punya 5 pintu pelabuhan laut. Ya. Ada di Sekupang 1, Batam Center. Di Sekupang malah 2 itu. Teluk Sinemba, Pelabuhan Internasional Sekupang, Harbour Bay, Batam Center, Nongsapura. 5 pelabuhan laut yang ada di Batam hari ini adalah tempat pemeriksaan imigrasi, exit dan entry point untuk wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Kurang apa coba? Sementara kita ke Singapura cuma ada 2 pilihan, Tanah Merah atau waterfront, ya, apa namanya itu, yang kita di Sekupang itu. Ya, pilihan banyak. Pelabuhan udara kita ada 1, itu juga TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Di Batam ada 6, di Tanjung Pinang kita punya Sri Bintan Pura, di Karimun kita punya Karimun, di Bintan kita punya 1. Jadi ada 8 pintu masuk pelabuhan laut di Kepulauan Riau. Itu di luar pos lintas batas PLBN yang ada di beberapa kabupaten kota di Kepri, seperti di Natuna, di Anambas, dan di Lingga. Wisman boleh masuk di situ, boleh. Jadi kalau kita baca data BPS itu, Wisman terbesar masuk melalui pintu Batam, disusul oleh pintu Bintan, disusul oleh Karimun, disusul oleh Tanjung Pinang, dan pintu masuk lainnya kecil banget. Dari mana mereka masuk? Dari PLBN yang ada di Natuna, di Anambas, di Lingga, termasuk di Batam sendiri itu ada PLBN. Kira-kira begitu. Dengan ketersediaan pintu masuk yang begitu banyak tadi, tentunya seharusnya juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kepri sendiri ya Pak ya? Seharusnya. Oke. Tetapi kan aksesibilitas itu tidak bisa hanya dimaknai dari sarana, prasarana, moda, dan sistem transportasi. No. Hari ini paradigma baru tentang aksesibilitas itu mencakup tentang keimigrasian, mencakup tentang telekomunikasi. Kok begitu Pak? Ya, karena hampir 70% traveler di seluruh dunia sekarang always connected. Karena mereka reservasi sendiri, mereka booking sendiri, mereka payment sendiri. Makanya travel agent sekarang pun beralih dari travel agent konvensional menjadi online travel agent. Digital ya Pak ya, beralih ke digital. Akses itu juga dimaknai dari sisi telekomunikasi. Yang ketiga, situasi Kamtipmas di satu daerah atau di sebuah negara itu juga dimaknai sebagai aksesibilitas. Kalau di daerah atau di destinasi wisata itu gaduh, banyak demonstrasi, banyak kegaduhan, orang enggan mau datang kan. Bahkan satu negara bisa memberikan travel advisor atau travel warning kepada negara itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, jangan lupa akses sekarang juga dimaknai dengan disabilitas. Negara atau destinasi wisata yang memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas itu nilainya, value-nya tinggi sekali. Kok begitu? Ya, karena pariwisata atau wisata itu hak individu setiap manusia. Siapapun berhak untuk wisata. Siapapun berhak untuk bahagia. Oke. Nah,
Kalau sejauh ini akses digitalisasi tadi di Provinsi Kepri ini seperti apa nih Pak? Memang ada beberapa daerah kita yang masih blank spot ya. Tetapi mayoritas di semua destinasi wisata kita hari ini infrastruktur digitalnya sudah tersambung. Tinggal kekuatan bandwidth-nya saja lagi. Tapi untuk Kepri semua sudah merata. Sudah baik nah, ya karena Pak kita ya? negara kepulauan ya. Betul. Mungkin di tengah laut nggak ada sinyal. Karena kita kepulauan. Beda dengan Pulau Jawa yang overland. Dari ujung ke ujung kemana-kemana kita masih mendapatkan sinyal. Tapi pasti ada blank spotnya juga. Oke Pak, terkait dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nih Pak tadi, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa dibilang menjadi penghambat nih Pak dari penurunan angka kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau. Salah satunya adalah kenaikan tarif tiket moda transportasi, baik udara maupun laut yang cukup tinggi ya Pak ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri Pak terkait hal ini? Ya, saya tadi lupa menambahkan aksesibilitas itu selain dimaknai sebagai sarana, prasarana, moda, sistem transportasi, ada telekomunikasi, kemudian ada imigrasi, ada situasi Kamtibmas. Yang terakhir ini ada pricing. Ada penting harga. itu ya Pak ya? Ini penting. Nah hari ini ketika harga tiket, baik itu tiket feri internasional Batam Singapura, Batam Johor, mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di mata para turis atau wisatawan, kita sudah tidak affordable. Udah nggak murah lagi. Nah, ini menjadi polemik yang hari ini belum selesai-selesai. Tapi kami sudah ikut membicarakan ini. Circle-nya sudah berkali-kali. Bola sekarang ada di KPPU. Terus kami sebetulnya tidak dalam proses, tidak dalam konteks mengutik-ngutik variabel cost. Apa yang menyebabkan kenaikan, apakah bahan bakar, operasional, bukan di situ. Tapi dampak dari kenaikan tarif feri yang cukup tinggi ini mempengaruhi sektor pariwisata kita. Atau saya pernah mengatakan, ekosistem pariwisata di Kepri hari ini sedang tidak baik-baik saja. Karena ada kendala utama yang namanya aksesibilitas. Dipengaruhi oleh dua hal. Satu, persoalan relaksasi kebijakan visa. Dua, pricing, harga tiket yang masih mahal untuk laut dan tiket untuk pesawat udara. Jadi saya mohon maaf nih, satu sisi kami sekarang sedang diminta oleh pemerintah pusat menggencarkan kampanye bangga berwisata di Indonesia saja. Mungkin untuk daerah Pulau Jawa itu masih relate lah, karena dia overland. Dari satu touch point ke touch point berikutnya bisa ditempuh dengan berbagai moda. Ada tol Trans Jawa, ada kereta cepat, ada kereta aglomerasi, ada bus pariwisata. Tapi Batam Tanjung Pinang kan nggak bisa naik mobil. Harus pakai Roro, ada mahal sekali. Tapi itu bukan hanya kita yang merasakannya. Ada 10-11 provinsi dengan karakteristik kepulauan bernasib sama. Kunjungan wisnusnya pasti rendah dibanding di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi 76% pergerakan wisatawan Nusantara di Indonesia ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, nasib provinsi yang berbasis kepulauan seperti Kepri ini, ya wisnusnya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi wismannya kadang-kadang lebih moncer dibanding wisnusnya. Saya kira begitu. Tapi kalau harga tiket lebih murah, saya mengusulkan kemarin mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi harga tiket untuk transportasi laut dan udara bisa turun, wajar dan berkeadilan untuk semua. Oke, kalau sejauh ini sih Pak, ada nggak sih pemberian subsidi dari pemerintah untuk mengurangi beban kenaikan dari tarif harga tiket tadi? Nggak ada ya Pak ya? Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan ketika ini ada indikasi katanya kesepakatan dari beberapa operator, maka ini sudah masuk ke ranah persaingan usaha dan bolanya kita loper ke Komisi Persaingan Usaha. Oke, kalau dari upaya dari pemerintah sendiri ini Pak, terkait ada tidak peluang kolaborasi dengan pelaku industri untuk mengatasi dampak kenaikan tarif tiket ini? Rapat-rapat itu kita kolaborasi. Oke. Jadi ada pemerintah, ada swasta, ada prinsipal, ada operator, semuanya ngumpul.
Jadi tidak sektoral penyelesaiannya, semua diperbincangkan bersama-sama. Variabel cost-nya dibahas, dampaknya dibahas, mulai dari cara lembut, karena sampai gebrak-gebrak meja juga. Ya, tapi semangatnya kan sedang berkolaborasi mencari problem solving seperti apa gitu. Tapi ini mengganggu ekosistem pariwisata kita, karena ada aspek price, harga yang tidak affordable. Karena memang kenaikan harga tiket ini juga sebenarnya bisa dibilang berpengaruh juga terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke Kepri sendiri itu ya Pak ya? Complicated sih persoalannya. Salah satu variabel itu memang pricing. Tapi jangan salah, time schedule juga menjadi persoalan. Contoh, time schedule ferry dari Tanjung Pinang ke Johor itu agak tidak menguntungkan buat kita mencari inbound gitu. Kita berangkatnya, time schedule-nya kurang bagus. Termasuk mereka datang ke sini sudah jam lapar gitu. Nah ini mengapa tidak banyak trafficnya? Karena memang demand-nya agak berkurang. Ini sekarang kami sedang pikirkan, kita juga mendapatkan support sekaligus effort dari Pak Konjen Johor Bahru, Pak Sigit. Coba kita gencarkanlah bagaimana kerjasama dua daerah ini. Kita memiliki proximity, kedekatan dari aspek sejarah, budaya, religi, makanan, bahasa, dan sebagainya. Ini kita coba dekatkan lagi. Nah, seperti apa konkretnya, kami sedang akan membangun task force dari dua tempat ini nanti seperti apa. Sebelumnya ada pernyataan dari Bapak Sandiaga Uno, Kemenparekraf, yang menyatakan bahwa terkait kenaikan harga tiket ini, pemerintah sudah menyiapkan satgas penurunan harga tiket ya Pak ya. Itu seperti apa itu Pak? Ya kami tunggu aja satgasnya. Kemarin Pak Sandi juga mengusulkan ada kompetitor baru. Sampai sekarang belum ada juga kompetitor barunya untuk menyeimbangkan pasar. Ya seperti itu. Oke, baik. Nah itu dia tadi pemirsa di segmen pembahasan kita yang kedua. Jadi jangan kemana-mana bagi pemirsa, karena kita akan tetap membahas di segmen kita yang terakhir. Tetap di GoCast Broadcast Your Story. Ini bukan hanya tentang perjalanan semata. Menikmati tempat yang tak akan membuat kita tak berhenti bersyukur. Menyaksikan hal-hal menakjubkan serta berbagi cerita. Selamat datang di Trikora Bintan. Potensi wisata alam di Bintan, Kepulauan Riau, sudah dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Potensi ini berjalan seirama dengan budaya dan tradisi yang terus hidup, menyesuaikan diri dan tak lekang dengan pesatnya perkembangan zaman. Akhirnya kita sampai di Pulau Bintan.
Selain terkenal karena keindahan alam, Bintan juga memiliki kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Yuk, ikuti perjalanan saya mengeksplor keindahan alam dan juga budaya lokal Melayu yang saling melengkapi satu sama lain. Let's go! Sobat pariwisata, siapa tidak mengenal Trikora, hamparan pantai pasir putih yang indah, membentang sepanjang 21 km. Sepanjang garis pantai terdapat perkampungan nelayan berjajar rapi, hingga deretan resort mewah yang mudah dijumpai. Kalau sobat pariwisata, pemandangan pantai Trikora memang indah. Namun, belum lengkap rasanya jika tidak ditemani dengan suguhan air kelapa segar dan juga makanan khas Bintan, otak-otak. Makanan lezat khas Melayu ini berbahan dasar ikan. Menikmatinya bersama air kelapa segar membuatku betah berlama-lama di sini. Deretan pohon kelapa beserta deburan ombak menjadi pelengkap sempurna dari pemandangan pasir putih yang memukau. Dari Trikora, perjalananku berlanjut ke Desa Brakit untuk melihat secara langsung suku Melayu asli Bintan. Suku laut di Bintan merupakan salah satu dari 44 suku laut yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, salah satu suku asli Melayu yang masih mempertahankan tradisinya adalah suku laut. Mereka masih hidup nomaden dengan sampan yang beratapkan daun nipah atau yang biasa disebut kajang. Selain menjadi alat untuk mengembara mencari hasil laut, suku laut tinggal di atas kapal. Hasil laut ditangkap menggunakan alat tradisional, tidak berlebihan agar laut tetap lestari. Tangkapan yang didapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sore tak terasa sudah menjelang. Perjalananku berlanjut ke salah satu desa penghasil ikan teri atau bilis di Kabupaten Bintan. Di sini terdapat pemandangan laut yang dipenuhi bagan apung atau biasa masyarakat Kepri menyebut dengan sebutan kelong. Sobat pariwisata, Malang Rapat merupakan sentra penghasil perikanan di Kabupaten Bintan. Salah satu metode yang digunakan dalam penangkapan hasil laut yang sudah digunakan sejak turun-temurun dan terus berkembang adalah menggunakan kelong apung. Mayoritas nelayan di sini menggunakan kelong apung untuk menangkap bilis dan hasil laut lainnya. Kelong apung berukuran 2 kali 3 meter dengan susunan kayu yang diapungkan menggunakan tong-tong plastik. Jaring untuk menangkap ikan terdapat di bawah lantai kelong yang akan diturunkan untuk menangkap ikan di permukaan. Kelong apung memiliki lampu yang terang untuk mengundang ikan masuk terperangkap ke dalam jaring. Bilis hasil tangkapan dimasak langsung untuk selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari jika para nelayan sudah kembali ke daratan keesokan harinya. Pengalamanku kali ini membawa makna yang sangat mengesankan tentang alam yang luar biasa dan masyarakatnya yang ramah, memberikan cerita yang berbeda. Aku menyaksikan secara langsung kerekatan antara potensi wisata dan budaya yang hidup secara kolektif.
serta tergambar dari setiap sendi-sendi kehidupan di Bintan. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di program kesayangan kita di GoCast, Broadcast Your Story. Dan untuk di segmen kita yang terakhir, kali ini kita akan membahas mengenai dampak ekonomi, tantangan dan juga potensi pengembangan terkait pariwisata di Provinsi Kepri saat ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya terkait hal yang sempat disinggung oleh Bapak di segmen pertama dan kedua tadi mengenai bebas visa dan juga visa on arrival nih Pak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Apakah hal ini berpengaruh terhadap peningkatan dan juga pendapatan pariwisata di Kepri nih Pak? Oh ya, pasti. Kita punya success story atau pengalaman bagus. 2016 kita melakukan deregulasi pertama di sektor pariwisata, khususnya di aspek keimigrasian, dengan memberikan fasilitas bebas visa kepada 169 negara. Nah, sebelumnya itu Indonesia hanya menganut rezim bebas visa untuk 15 negara, ASEAN countries. Sudah itu naik ke 45 negara, naik lagi ke 90 negara. Terakhir kita mencapai 169 negara. Nah, kalau saya persentasekan, startnya dari tahun 2014 pada waktu itu, capaian kita baru 9,6 juta. Namun ketika fasilitas bebas visa didapatkan, dibuat oleh Indonesia, itu angka kenaikan kunjungan Wisman sampai 2018 itu menyentuh ke angka 18,6 juta. Dari target 20 juta di tahun 2019 yang ditetapkan oleh Presiden. Memang tidak tercapai 20 juta, berat sekali. Tapi paling tidak fasilitas bebas visa yang diberikan oleh pemerintah kepada berbagai negara pada waktu itu mampu mengangkat angka kunjungan Wisman yang masuk ke Indonesia. Satu. Yang kedua, indeks daya saing pariwisata Indonesia di kancah global. Dulu namanya TTCI, Travel Tourism Competitive Index. Sekarang namanya TTDI, Travel Tourism Development Index. Itu indeks International Openness Indonesia, itu nilainya melompat karena kita memberikan ruang dan peluang negara-negara lain masuk ke Indonesia. Nah, paradigmanya pada waktu itu memang kita menggeser pendekatan dari security approach ke prosperity approach, dari free of charge, kita coba free of charge, membebaskan orang masuk, tapi overspending. Karena pada waktu itu devisa juga ditargetkan sebesar 20 miliar dolar di Amerika. Nah, deregulasi bebas visa menjadi senjata pamungkas pada waktu itu bagi pariwisata Indonesia untuk menggenjot angka kunjungan wisatawan dan devisa negara. Kepri adalah salah satu destinasi yang terdampak cukup baik pada waktu itu. Karena kita border yang paling dekat dengan negara pasar. Makanya jangan heran sebelum dicabutnya fasilitas visa 169 negara 2019 itu kita punya prestasi hampir menyentuh 3 juta tadi. Mengalahkan DKI Jakarta loh, di bawah Bali. Nah, sekarang fasilitas bebas visa 169 negara dicabut sementara. Jadi tinggal 97 negara yang harus membayar visa masuk ke Indonesia, tapi 10 negara masih bebas masuk ke Indonesia. Bebas itu artinya apa? Dia bebas masuk ke sini tanpa bayar visa, kita pun bebas tidak membayar visa masuk ke negara mereka, ASEAN khususnya, plus Timor Leste. Itu namanya resiprokal. Kira-kira begitu. Oke, terkait visa on arrival tadi nih Pak, apakah
Oke, nah terkait visa on arrival, bagaimana prosedur untuk mendapatkan visa on arrival ini di Kepri? Apakah prosesnya cepat dan mudah, Pak? Pembayaran visa on arrival itu ada dua cara. Satu, saat kedatangan di entry point. Konkretnya gimana? Umpamanya begini, Farah adalah warga negara Inggris, tinggal di Singapura. Karena Inggris adalah negara subjek visa, Farah datang aja dulu ke Batam. Tetapi sebelum masuk Batam di pelabuhan, Farah harus menuju counter VOA, bayar visa di situ. Itu disebut dengan pembayaran visa saat kedatangan. Ada yang namanya e-visa elektronik. Nah, Indonesia maju di sini. Jadi sebelum orang sampai ke negara kita, visa sudah diselesaikan pre-arrival sebelum dia datang. Itu ada aplikasinya. Gitu ya. Seperti itu caranya. Berarti ini juga bisa dibilang mempermudah wisatawan ya, Pak ya? Sangat, untuk sudah berkunjung ya, digitalized. Pak ya? Betul. Jadi betul, ada betul, dua betul. skema ya. Satu masih skema, atau kasarannya gini deh. Indonesia menerapkan dua skema dalam pembayaran visa on arrival. Satu skema offline di pintu kedatangan, satu skema online diselesaikan di negaranya. Nah, makanya dalam platform digital yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi itu sudah ada payment gateway-nya, atau pemegang kartu kredit berlogo visa, apalagi tuh logo-logo internasional itu sudah support untuk pembayaran e-visa, elektronik visa. Oke, nah lalu apa strategi yang dilakukan oleh Pemprov Kepri nih Pak dalam mempromosikan kebijakan bebas visa dan juga visa on arrival kepada wisatawan internasional, dan sudah sejauh mana hal ini diberlakukan? Dulu waktu 169 negara dinyatakan visa free atau tidak membayar visa masuk ke Indonesia, kami membantu mempromosikan ini ke negara pasar. Negara pasar itu ada dua, satu market share atau pasar utama kita, Singapura, Malaysia. Itu nggak usah dipromosiin karena dia udah bebas visa. Tapi fasilitas bebas visa yang kita promosikan di sana itu untuk menyasar ekspatriat negara subjek visa. Yang kedua, di berbagai platform media itu gencar sekali pada waktu itu. Baik Kepri maupun Kementerian Pariwisata mengkampen kalau Indonesia sudah menerapkan fasilitas bebas visa untuk 169 negara. Sekarang gimana? Sekarang kami belum mempromosikannya. Kenapa tuh, Pak? Hilal. Oh, hilal apa itu, Pak? Hilalnya kalau nanti muncul regulasi baru lagi, tambahan. Regulasi. Karena Kemenparekraf baru saja mengusulkan tambahan 20 negara bebas visa. Baik. Kemudian skema relaksasi visa untuk Kepri katanya akan lebih variatif. Tapi saya nggak bisa berspekulasi karena barangnya belum ada. Yang bisa saya sampaikan, saya hanya menciplak omongan Pak Menteri. Kalau itu sudah di setnek dan akan meluncur ke Presiden. Mungkin setelah tanda tangan Presiden nanti kita lihat seperti apa sebenarnya. Kalau bagus, kami gencarkan promosi. Oke, berarti dari pemerintah provinsi Kepri sendiri menunggu sinyal ya Pak ya? Oke, baik. Atau menunggu hilal ya? Oke, baik. Nah, terkait kebijakan bebas visa dan juga visa on arrival ini, apakah berdampak terhadap perekonomian lokal khususnya di sektor pariwisata nih Pak? Ya, ketika suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, maka mudahlah dia datang ke negara kita. Dan itu menjadi sebuah daya tarik gitu. Affordable, mudah sekali orang untuk masuk. Tapi ketika sebuah negara mendapatkan fasilitas visa on arrival, ada dua hal. Satu, uang no problem. Yang penting saya mendapatkan kepuasan dan experience yang luar biasa di tempat Anda. Nah, itu kan segmentasi lagi jatuhnya ya. Jadi negara-negara yang memberikan visa free kepada negara lain memang hari ini menjadi indikator ekonomi di suatu negara itu memang tumbuh dan berkembang. Faktanya seperti apa, Pak? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam hari ini memberikan fasilitas bebas visa jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Oke, nah berarti secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal ya Pak ya? Ya, kan mereka spending ya. Mereka spending di sini. Mereka kan nggak bawa tenda ke sini. Mereka pasti cari akomodasi. Mereka makan.
mereka menggunakan alat transportasi, mereka belanja, mereka massage dan sebagainya. Itu akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan pariwisata sendiri nih Pak dalam mempengaruhi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang ada di Kepri? Lalu sektor apa saja yang paling banyak menyerap tenaga kerja Pak? Akomodasi, makan, minum. Disingkat dengan AKMAMIN. Nah, jadi 3 sektor utama ini adalah penyumbang terbesar untuk berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor akomodasi, makan, minum. Makan minum itu kayak apa? Restoran, kafe, dan sebagainya itu. Termasuk juga dalam menyumbang pendapatan bagi negara atau bagi daerah. Kalau negara namanya PDB, kalau daerah namanya PDRB. Dikerucutkan lagi PAD, kan ada pajak daerah di situ. Oke, lalu terkait dengan tantangan nih Pak yang dihadapi, bagaimana pemerintah menghadapi persaingan pariwisata dengan destinasi wisata yang ada di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand? Nah, itu dia. Tantangan terbesar bagi kita memiliki atraksi yang bagus, alam kita bagus, budaya kita juga adiluhung, beberapa industri man-made kita juga baik. Tetapi itu tidak akan bisa dimonetize kalau tidak didukung dengan aksesibilitas dan amenitas yang bagus. Maka nasib provinsi kepulauan di mana-mana selalu seperti itu. Di connectivity, aksesibilitas. Jadi bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu persoalan aksesibilitas itu menjadi problem buat kita. Baik aksesibilitas laut maupun aksesibilitas udara. Beda dengan provinsi atau daerah daratan. Mereka biasanya mengandalkan moda transportasi darat dalam berbagai bentuk moda. Kalau kita sekarang mau menuju ke Natuna coba. Jauh Pak. Bukan hanya jauh kan, mahal juga tiketnya sekarang. Betul. Saya dengar pulang pergi mau sampai 5-6 juta sekarang. Ini belum inilah. Oke, Itu tantangan dari pemerintah sendiri yang dihadapi adalah aksesibilitas tadi ya Pak ya? Aksesibilitas kita belum begitu mapan. Oke. Kita adalah negara kepulauan, memang tidak sedikit dan tidak kecil investasi yang harus kita keluarkan untuk membangun aksesibilitas itu. Tapi pemerintah kan nggak pernah diam itu. Kalau kita simak sekarang, insya Allah meminjam istilahnya Pak Gubernur, 2 tahun lagi Batam dan Bintan akan tersambung nanti. Wah. Dengan jembatan Babintan ya Pak ya. Ya kan? Oke, itu salah satu upaya ya Pak ya. Oh iya, jadi ekspansi pengembangan pariwisata industri di Batam nanti akan bergeser ke Pulau Bintan. Karena dalam desain polisinya pemerintah, nanti International Tourism Hub di Kepulauan Riau itu adalah Pulau Bintan. Batam akan menjadi International Hub Logistik. Bintan akan menjadi International Hub Tourism. Nah, nanti akan dibuat konsep Tourism Linked Networking. Jadi hubnya ada di Batam dan Bintan, linkednya ada Natuna, Anambas, dan Lingga. Itu desain polisinya. Tapi menuju ke arah itu tidak sebentar. Investasinya terlalu panjang, terlalu lama, proses ya, terlalu Pak, ya? mahal. Oke, baik. Lalu terkait dengan strategi promosi nih Pak, strategi promosi seperti apa yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan branding dan juga citra pariwisata di Kepulauan Riau di pasar nasional dan juga internasional? Rumus dari strategi promosi itu ada 4, namanya POSE. P pertama itu paid media, jadi kita berpromosi di media yang berbayar. Kami masih melakukan itu, masih ada baleho yang kami pasang di beberapa titik, masih ada advertising video yang kami placement di beberapa lokasi, itu di paid media, termasuk media cetak koran dan sebagainya, untuk membangun kolaborasi dengan insan media. Kami juga harus merasakan bagaimana sulitnya teman-teman media sekarang. Yang kedua, own media, owner. Jadi kita punya website, kita punya buletin, itu juga kita berdayakan. Tapi size-nya tidak terlalu besar. Nah, yang terbesar size-nya adalah berpromosi di social media. Betul. Di berbagai macam platform sosial media. Betul. Nah, kalau kita lihat hari ini, platform sosial media yang paling
digandrungi, kan statistiknya bisa kita lihat itu. Apakah nanti di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Facebook, termasuk di grup WhatsApp sekali. Nah, yang terakhir itu endorser. Nah, kita menyebutnya semuanya kita sasar dengan menggunakan strategi convergence media. Namun eksekusinya tidak semudah itu. Harus disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan anggaran yang ada. Berarti kalau dari pemerintah sendiri promosi yang gencar dilakukan itu di media-media apa Pak? Apakah seperti di medsos sekarang saat ini yang sedang hype? Ya. Oke. Ya, tetapi kan begini ya, di era digital ini kan the more digital, the more personal. The more digital, the more global. The more digital, the more profesional. Artinya netizen sudah menjadi sebuah kekuatan yang powerful dan impactful untuk mempromosikan destinasi wisata kita. Tanpa kita minta itu. Dengan sendirinya ya Pak? Dengan sendirinya. Artinya pemerintah hanya lebih memberikan dampak awareness-nya aja lagi. Oh, kita punya destinasi baru. Kadang-kadang ini mohon maaf ya, pemerintah sendiri juga harus mengandalkan para netizen untuk membuat konten-konten promosi. Betul. Maka itu ada yang disebut UGC kan, user generate content. Orang lebih percaya, orang lebih hakul yakin kalau konten itu dibuat oleh si pembuat konten kreator. Itu aja sebetulnya. Menggait juga influencer bisa dibilang seperti itu ya Pak ya? Pasti. Iya pasti. Nah, nanti pemerintah bagaimana tinggal membangun program dengan para influencer, dengan para YouTuber, dengan para itu kan, termasuk bagaimana membangun engagement dengan teman-teman media. Peran pemerintah di situ aja, tetapi menurut saya yang lebih powerful dan paling impactful itu ya yang mempromosikan pariwisata kita sekarang. Jangan jadi tugas pemerintah. Serahkan aja ke adik-adik semuanya. Oke. Jago-jago. Baik, oke Pak. Terakhir sebelum closing statement menutup diskusi kita pada hari ini, sektor apa saja nih Pak yang dirasa masih perlu dilakukan perbaikan dan juga pengembangan dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kepulauan Riau agar semakin baik ke depannya? Pariwisata itu tidak sektoral, dia lintas sektor, dia lintas aktor, dan saya menyebutnya satu lagi lintas koridor. Lintas sektor, sektor-sektor lain memberi kontribusi besar tuh terhadap pariwisata, baik dalam tataran kebijakan, program, dan anggaran. Contohnya seperti apa Pak? Dinas PU umpamanya. Dia memberi kontribusi besar untuk membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, jembatan. Itu kan akses untuk pariwisata. Orang lain yang bekerja, kita yang menerima manfaat. Ya kan? Nah, Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan juga seperti itu. Dia bangun bandara, dia bangun pelabuhan, semuanya untuk menyambung aksesibilitas pariwisata. Dinas Pendidikan, dia buat talenta-talenta, ada sekolah pariwisata, ada universitas pariwisata. Jadi macam saya nih di Dinas Pariwisata, saya hanya mengelola nyawa saya 10%, 50% saja. 50% nyawanya dikelola oleh sektor lain. Dia yang memberi kontribusi untuk pariwisata itu berkembang, termasuk teman-teman media. Oke, baik. Sektor-sektor yang saya maksud itu bukan hanya government ya, tetapi termasuk swasta, termasuk masyarakat. Itulah ownernya pariwisata itu. Kalau dari infrastruktur sendiri Pak, apakah masih perlu dilakukan pengembangan atau perbaikan lebih lanjut? Nggak boleh berhenti. Oke, harus terus ya Pak ya? Harus terus. Lihat Batam hari ini makin menggeliat. Kemudian infrastruktur di Tanjung Pinang juga sentuhan tangan Pak Gubernur membuat destinasi wisata di Tanjung Pinang sekarang makin berdelau. Penyengat sekarang disentuh infrastrukturnya. Kota tua sekarang semakin bagus. Ada gereja ayam. Ako Potong Lembu menjadi destinasi kuliner yang menarik. Apalagi? First impresi orang datang ke Tanjung Pinang turun dari Bandara Raja Haji Fisabilillah disentuh Pak Gubernur tuh. Jalannya cukup bagus. Semuanya disentuh dengan cita rasa pariwisata. Infrastruktur terus dikembangkan. Oke, dengan bagusnya infrastruktur juga otomatis secara tidak langsung menarik minat para wisatawan juga ya Pak ya, ingin berkunjung dan kembali seperti itu ya Pak ya.
dalam ilmu pariwisata, infrastruktur itu masuk dalam dimaknai sebagai amenitas. Kan 3A ya tadi ya. Ada atraksi, ada akses, ada amenitas. Baik, oke. Nah, terakhir Pak, closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa yang menyaksikan diskusi kita pada hari ini. Seperti apa? Ya, dulu ada istilah kita harus gencar mempromosikan wisata budaya. Itu penting karena pariwisata yang baik itu konstruksinya harus berdiri di atas fondasi kebudayaannya. Itulah Indonesia. Tapi hari ini kita harus juga berpikir membudayakan pariwisata. Bukan hanya pariwisata budaya, tapi membudayakan pariwisata. Mengapa? Pemerintah sudah menyiapkan banyak hari libur, cuti bersama. Jangan lupa bahagia. Oke, Silahkan berwisata. Baik. Oke, itu dia tadi pemirsa closing statement yang luar biasa dari narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Guntur Oke, Sakti Farah. atas Terima waktunya. kasih. Dan juga pemirsa, dari penjelasan dan pandangan yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, kita dapat melihat bahwa meskipun terdapat banyak tantangan, namun ada juga banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau. Nah, selain itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri dan juga masyarakat lokal juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, untuk itu mari kita terus bekerja sama dalam memajukan pariwisata di Kepulauan Riau, menjaga keindahan alam dan juga kebudayaannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dan semoga dengan adanya upaya bersama ini dapat membawa pariwisata Kepri menjadi destinasi wisata utama di kancah internasional maupun internasional. Saya Farah Devanti mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa.